Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi analisis teknis dan ekonomis industri komponen kapal berbahan komposit di Indonesia. Sebelum memasuki materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faza Fauzan Zikrillah dan ada 4 anggota saya yang bernama Ahmad Riki, yang kedua ada Hanif Fauzan, yang ketiga ada Karisma Mahayuda, yang keempat ada Muhammad Dafa Sudrajat. Berikut ini merupakan outline dari materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Material komposit sedang menjadi perhatian sebagai alternatif material untuk industri manufaktur. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi peralatan yang bersinggungan dengan air laut. Dengan adanya industri komponen, kapal berbahan komposit di Indonesia diharapkan mampu mendukung industri galangan kapal nasional. Tujuannya adalah melakukan perhitungan prospek penggunaan komponen kapal berbahan komposit di Indonesia, melakukan analisis teknis pembangunan industri komponen kapal berbahan komposit di Indonesia, melakukan analisis ekonomis pembangunan industri komponen kapal berbahan komposit di Indonesia. Pada umumnya terdapat dua metode dalam pengukuran kuantitatif, yaitu metode serial waktu dan metode kausal. Metode serial waktu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi waktu, sedangkan kausal mengasumsi bahwa faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Misalnya permintaan akan operasi kapal berhubungan dengan jumlah kapal yang sedang beroperasi. Dalam menentukan metode peramalan tertentu, tidak bisa dengan langsung memakai salah satu sekian banyak metode yang ada, melainkan harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang sesuai untuk mendapatkan penghasilan perkiraan yang mendekati kebenaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bersifat deskriptif di mana data yang didapat merupakan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah memberikan deskriptif atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya adalah hasil. Di sini adalah alur proses dari pembuatan konsol kapal berbahan komposit dan juga penjelasan dari alur proses pembuatan konsol kapal berbahan komposit dari tahap kontrak sampai juga tahap commissioning. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui kedua belah pihak, dan hal ini terjadi antara kesepakatan maker dengan pihak galangan kapal. Intinya kontrak itu berisikan spesifik dari produk komponen beserta harganya. Selanjutnya ada desain gambar konsol. Pada tahap ini, pihak customer menyerahkan gambar-gambar seperti one line diagram, specification building, dan peralatan yang akan dikontrol, serta pendukung lainnya. Selanjutnya ada profile class. Pada profile class ini, dari gambar desain yang telah dibuat, selanjutnya dikirim ke klasifikasi untuk diperiksa. Selanjutnya ada proses produksi, di mana proses produksi mengacu pada gambar produksi, di mana proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu adalah fabrikasi. Nah, dalam proses fabrikasi itu sendiri ada tahap persiapan, yang mana persiapan ini mempersiapkan bahan-bahan dan juga alat-alat yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya yaitu pada hasil ini ada proses selanjutnya yaitu ada pemotongan. Nah, proses pemotongan ini membutuhkan beberapa peralatan, diantaranya mesin potong, mesin jigsaw, kikir, mesin gerinda, kacamata, dan sarung tangan. Nah, cara prosesnya itu dengan pertama kita memotong material sesuai dengan marking yang telah ditandai, lalu kita bagian yang tidak terjangkau oleh mesin potong kita gunakan mesin jigsaw. Lalu setelah kita potong semua bekas potongan itu dirapikan dengan menggunakan kikir agar tidak tajam. Lalu selama proses tadi semua itu kita harus menggunakan kacamata untuk keselamatan. Lalu setelah dilakukannya pemotongan ada namanya setelah itu ada proses bending atau penekukan. Nah, pada proses penekukan ini yaitu caranya adalah setelah dilakukan pemotongan itu kita lakukan penekukan material sesuai dengan materialnya kita tekuk sesuai dengan gambar kerja yang telah ditentukan di awal sesuai rencana kerjanya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu dengan proses pembersihan. Nah, proses pembersihan ini membutuhkan beberapa peralatan, diantaranya yaitu sarung tangan, ada brushing, ada sikat baja, palu, thinner, amplas, dan lain-lain. Nah, dari proses pembersihan ini, cara prosesnya adalah yaitu dengan
permukaan konsol yang akan dikerjakan dibersihkan dengan brushing agar halus. Nah, setelah dibersihkan, kita bersihkan dari minyak, air, dan kotoran lainnya dengan menggunakan thinner dan permukaannya dikeringkan dengan majun. Lalu untuk tingkat pembersihan yang sulit seperti tingkat karat yang tinggi, sebaiknya digunakan pembersihan dengan bahan kimia seperti rust remover, grease cleaning, atau H2O4. Baik, melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada kesimpulan yang didapat dari berbagai macam proses yang telah dilakukan. Yaitu yang pertama adalah bahwa terdapat beberapa komponen dalam kapal yang berbahan komposit dengan material karbon komposit yang tahan korosi dan tahan terhadap api dengan baik. Salah satu contohnya adalah pintu kedap kapal yang berbahan komposit, yaitu material karbon, dan juga manhole kapal berbahan komposit lainnya. Kemudian kedua, bahwa proses dari pembuatan komponen ini terdiri dari beberapa proses, yaitu proses fabrikasi dan assembly, proses painting, serta function test. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.